Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraya, edisi Minggu 6 April 2025. Kita patut bersyukur oleh karena kasih dan pemeliharaan Tuhan, sehingga kita pada saat ini masih diberi waktu untuk menikmati hari baru, hari karunia Tuhan. Sebelum mengawali segala kegiatan kita hari ini, mari kita bersama-sama mengambil waktu sejenak untuk belajar akan firman Tuhan. Bacaan kita pada hari ini terdapat dalam kitab Ibrani 10 ayat 19-25. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, dengan penuh kerendahan hati kami datang kepadamu. Kami bersyukur atas segala pemeliharaan-Mu dan cinta kasih-Mu kepada kami umat-Mu. Kami akan membaca dan merenungkan akan firman kebenaran-Mu. Roh Kudus tuntun kami untuk mengerti apa maksud dan tujuan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam keampunan anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, judul pembacaan kita pada pagi hari ini, ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, tema renungan kita pada pagi hari ini, jalan yang hidup. Istilah kota mati dan kota yang tidak pernah tidur cukup akrab di telinga kita semua. Pada sisi lain, nampaknya kita belum pernah mendengar istilah kota tidur ataupun kota hidup. Semua seperti sudah jelas dengan sendirinya. Kota tak pernah tidur menjadi sebutan untuk kota yang di sana ada aktivitas di ruang publik selama 24 jam. Sedangkan kota mati merujuk pada kota tua yang tidak berpenghuni. Mendengar atau membaca frasa jalan yang baru dan jalan yang hidup seperti pembacaan kita pada pagi hari ini di ayat yang ke-20 mengundang tanya yang wajar. Frasa jalan yang baru cukup mudah dimengerti, tetapi frasa jalan yang hidup perlu penelusuran makna lebih jauh. Jalan yang baru dan yang hidup menunjuk pada persembahan korban yang dilakukan oleh Yesus sebagai imam besar yang menjadikan dirinya sebagai korban. Kita bisa baca pada ayat yang sebelumnya, Ibrani 10 ayat 12-14. Persembahan korban oleh Yesus itulah yang membuka jalan baru dan yang hidup. Persembahan oleh para imam atau orang Yahudi adalah jalan lama yang gagal. Persembahan itu tidak hidup dan tidak membawa kepada Allah, tidak membawa kepada kehidupan, dapat dipahami dalam konteks korban. Darah korban harus dipercikan dalam keadaan segar atau masih hangat dan tidak membeku. Hal itu mengilustrasikan pengorbanan darah Kristus yang hanya sekali dan tetap segar atau hangat
dalam arti berlaku selamanya, tidak perlu diulang. Pengorbanan Kristus selalu segar, tidak pernah membeku dan menjadi usang. Ia berlaku tanpa batas waktu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai hasil dari pengorbanan yang menjadi jalan hidup itu, orang percaya memperoleh keyakinan diri dan keberanian menghadap Allah tanpa syarat korban lagi. Jalan yang baru dan yang hidup itu memberi ruang dan waktu untuk melakukan ibadah secara baru. Selalu ada ruang dan waktu untuk secara leluasa bertemu dengan Allah dan sesama, demi terwujudnya kehidupan yang baru yang semakin berbuah baik. Giat dalam pengharapan, menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, bayangkan betapa besarnya dampak dari keyakinan bahwa kita berada di jalur yang benar. Kita sudah di jalan yang baru dan yang hidup. Maka, hiduplah dengan penuh keyakinan diri dan keberanian menghadap Dia. Pengampunannya memberi kita jalan hidup yang sejati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyafaat bersama. Terima kasih ya Tuhan atas segala kebaikan-Mu. Kami bersyukur atas pengorbanan-Mu, atas hidup yang baru yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih ya Tuhan bahwa kami punya banyak waktu leluasa untuk menghadap hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kiranya firman-Mu pagi hari ini menguatkan kami untuk melangkah di hari yang baru ini, menjadi penguatan buat kami semua. Bapa dalam surga, kami berdoa buat jemaat-Mu, Jemaat Laheroi. Kiranya Engkau tuntun dan berkati senantiasa di dalam segala tugas pekerjaan umat-Mu. Bahkan yang saat ini bergumul dengan sakit penyakit ya Tuhan. Kiranya Engkau hadir menguatkan, memberi kekuatan iman, dan kiranya Tuhan memberkati segala upaya para dokter, keluarga untuk mendapatkan kesembuhan. Kiranya Engkau berkati makanan minuman agar di dalamnya mereka memperoleh kekuatan baru, begitupun dengan obat-obatan. Bahkan umat-Mu yang bergumul karena duka cita, Tuhan hiburkan, karena pengharapan yang sejati hanya ada di dalam Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pembangunan gereja yang masih terus berlangsung saat ini. Kami percaya Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kami. Berkati segenap jemaat-Mu, kiranya kami dengan penuh sukacita saling bahu-membahu untuk menyelesaikan rumah-Mu ya Tuhan. Layakkanlah kami ya Tuhan, dan kami juga datang memohon ampun atas segala salah dan dosa kami dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Tuhan. Berkati kiranya pelayanan seminggu yang akan datang. Kiranya Engkau senantiasa memperlengkapi kami dalam mengangkat tugas pelayanan ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bawa doa kami ini di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunlah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, teruslah hidup dalam kebenaran Kristus. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Kiranya kita semua tetap setia mendengar firman Tuhan dan senantiasa diberkati oleh Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita. Sampai jumpa pada renungan harian berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.